Timur. Informasi pertama akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Silakan. Sampurasun. Dari Jawa Barat, saya Ridwan Kamil akan menyampaikan informasi mengenai infrastruktur transportasi publik. Saudara, setelah hampir 40 tahun tidak beroperasi, kini Stasiun Garut siap kembali melayani masyarakat. Stasiun Garut pun kini memiliki fasilitas pelayanan transportasi publik yang sangat megah. Dengan dioperasikannya kembali jalur ini, tentunya ini akan mengangkat potensi wisata dan perekonomian untuk kurang lebih 2,6 juta warga di Kabupaten Garut dan sekitarnya. Setelah 38 tahun tak beroperasi, Stasiun Garut, Jawa Barat bersiap kembali melayani masyarakat. Perbaikan fondasi, lantai, dan fasilitas pelayanan lainnya membuat Stasiun Garut kini menjadi stasiun yang megah. Awalnya pada 1947, Stasiun Garut melayani kereta pengangkut hasil bumi yang melintas dari Cibatu sampai Garut, hingga ditutup pada 1983. Layanan kereta ditutup karena digantikan oleh banyaknya angkutan darat seperti angkot alias angkutan kota. Tapi kini perekonomian Garut dan lalu lalang masyarakat menuntut perlunya kereta. PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah di akhir 2019 melakukan reaktivasi Stasiun Garut untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di bidang pertanian dan wisata. PT Kereta Api Indonesia kini hanya menunggu izin operasional dari Kementerian Perhubungan untuk beroperasinya kembali Stasiun Garut. Membangkitkan ekonomi warga masyarakat Garut. Kita sama-sama tahu bahwa potensi khususnya di daerah Garut, Kabupaten Garut, sangat besar potensi pertanian dan juga potensi wisata. Itu terbukti pada saat ini ketika lintas Cibatu Garut sudah dibangun, walaupun sampai saat ini kita sama-sama tahu belum beroperasi. Pemerintah Kabupaten Garut sudah melakukan kerjasama dengan KAI Group melalui KAI Logistik untuk mengangkut hasil bumi, pertanian, dan juga UMKM ke semua wilayah yang dilintasi jalur kereta api. Jadi kendala saat ini adalah masih belum turunnya izin operasi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Ditjen Perkeretaapian. Jika Stasiun Garut kembali beroperasi, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demikian dari Jawa Barat, saya Ridwan Kamil kembali ke studio Kompas TV. Baik, itu tadi laporan langsung dari Jawa Barat disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan selanjutnya saya akan beralih ke Jawa Tengah. Ada informasi menarik yang akan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Silakan Pak Gubernur. Dari Jawa Tengah, saya Gubernur Ganjar Pranowo akan menyampaikan informasi mengenai antusiasme warga dalam mengikuti vaksinasi COVID-19. Saudara, di antara pengantre vaksin di sebuah mal yang rata-rata berusia belia, ada seorang warga lanjut usia yang ikut mengantri. Dengan diantar oleh anaknya, sang ibu yang tuna aksara terlihat antusias untuk mendapatkan vaksin suntikan dosis pertama. Berikut liputannya. Sang ibu namanya Sumiatun, usianya 59 tahun.
Sebetulnya tak ada soal buat Sumiatun seorang diri ke pusat vaksinasi di sebuah mall di Jawa Tengah. Ikut mengantre bersama puluhan remaja yang masih belia. Mereka semua antri vaksinasi dosis yang pertama. Panjangnya antrian hingga puluhan meter membuat anaknya sesekali menggantikan Sumiatun mengantre. Selain sebagai pengganti di antrian, sang anak juga menjadi penjaga buat ibunya yang mesti berurusan dengan administrasi vaksinasi. Sumiatun yang tuna aksara bakal kesulitan mengisi data diri karena tak bisa membaca dan menulis. Murni karena ibu pengen sendiri apa karena anakku yang dorong juga, aku ya harus mau lah, memang aturannya pemerintah kan gitu. pernah didaftarin di tempat vaksin yang lain nggak, Bu? Di kantor anakku Tapi Parma. kenapa nggak vaksin di situ? Ya aku takut gara-gara lihat tetangganya mandorku itu yang tak omongkan Mbak tadi. Habis divaksin dari 4 meninggal Mbak. Sekarang aku udah lah, daripada aku gak bisa kemana-mana, harus mau. Maka selama 3 jam, jadilah Andri mendampingi ibunya, mengantre, menulis data diri, hingga vaksin masuk ke tubuh ibunya. Kebetulan tadi antriannya kan karena panjang, kasihan ibu juga buat antri, jadi ibu saya suruh dukung saya yang antri. Ini boleh ceritain, Mbak, kenapa sampai ibunya mau untuk divaksin? Tadinya sih ibu awalnya nggak mau karena ya namanya orang tua juga takut gitu kan Mbak. Sebenarnya udah dikasih pengertian juga dari perusahaan saya sendiri, sebenarnya dari awal udah ngasih vaksin buat orang tua, tapi ibu juga nggak mau berangkat. Sampai akhirnya kan ada peraturan baru dari pemerintah kalau kita disuruh bawa surat vaksin itu buat ke mall terus atau buat perjalanan itu kan juga dibutuhin. Akhirnya ibu mau. Tadi sempet takut nggak, Bu, waktu mau disuntik? Dulu melelehnya disuntik dijahit. Jadi aku gak takut sama jarum. Raut wajah gembira tampak di wajah Sumiatun dan Andri seusai mendapatkan vaksin dosis pertama. Mereka pulang dengan mengendarai sepeda motor, menunggu bulan depan untuk kembali mendapatkan suntikan dosis kedua. Hati-hati! Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Demikian dari Jawa Tengah, saya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali ke studio Kompas TV. Dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saya ajak Anda untuk menuju ke wilayah timur. Ada Gubernur Jawa Timur, ada Ibu Hovifah Indar Parawansa yang sudah siap juga dengan informasi yang tak kalah menarik tentunya pada siang hari ini. Ibu Hovifah, silakan dengan informasinya. Dari Jawa Timur, saya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akan menyampaikan informasi mengenai upaya masyarakat menciptakan ketahanan pangan di lingkungannya. Saudara, sebuah kampung di Surabaya, Jawa Timur, mengubah saluran air menjadi kolam budidaya ikan. Ikan ini mampu menghasilkan jutaan rupiah. Memanfaatkan saluran air di lingkungannya, warga RT 8 RW 7 Kampung Ondomoen, Surabaya membudidayakan ikan lele dan ikan nila. Budidaya ini telah dilakukan warga sejak 2016 lalu.
Warga menyambut baik budidaya ikan dengan pemanfaatan saluran air ini. Sebab selain dapat menjamin ketahanan pangan, juga bisa menambah pendapatan warga. Saat musim panen, budidaya ikan dalam saluran air ini dapat menghasilkan 7 kg ikan dengan omset mencapai lebih dari 2 juta rupiah. Di samping itu merupakan bentuk inovasi dari Kampung Ondomohen, serta untuk ketahanan pangan ya, apalagi terutama untuk dalam keadaan pandemi ini. Jadi hasil dari kolam ikan itu nanti kita jual ke, ada beberapa kuliner ya di sini ya, banyak di sini kita jual di situ. Selain bernilai ekonomi, saluran air yang dipenuhi ikan ini juga dapat menjadi hiburan tersendiri bagi warga Kampung Ondomohen, terutama anak-anak yang kerap ikut memberi makan ikan. Via Irmar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Demikian dari Jawa Timur, saya Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indar Parawansa, kembali ke studio Kompas TV.